Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan ada seorang wanita ataupun seorang ibu yang memiliki watak pemarah, yang mana dia sangatlah sering memukul putranya. Sedikit aja ada masalah dengan anaknya, dia dengan spontanitas tanpa ada rasa sayang, sang ibu selalu memukul dan memukul sang anak. Saudaraku, si ibu ini kalau memukul anaknya bahkan di depan teman-temannya. Sang ibu kalau memukul anaknya ini sering di depan orang-orang lain. Si anak tidak pernah menangis, walaupun setiap hari sang anak mendapatkan pukulan dari sang ibu. Dia malah tidak merasa keberatan sedikit pun. Dia tidak merasa semacam marah kepada sang ibu. Bahkan dia tidak berencana sedikit pun, tidak ada rencana di hatinya sedikit pun untuk melarikan diri dari rumah. Dia tetap bersabar, dia tetap kepingin membersamai diri dengan sang ibu, walaupun memang setiap hari perlakuan ibu kepadanya dengan perlakuan yang tidak baik. Si anak hampir setiap hari menerima pukulan dan pukulan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika sang anak mulai beranjak dewasa, menjadi sang pemuda, sosok pemuda yang tangguh, si anak tetap juga mendapatkan pukulan. Ketika ibu merasa sedikit ada aja masalah dengan anaknya, langsung sang ibu memukul si anak, dan itu sering dilakukan bahkan di depan orang-orang juga. Suatu ketika, seperti biasanya, ketika si anak ini mendapatkan pukulan dari ibunya, dan itu juga dilakukan di hadapan teman-temannya yang lain, di saat itu sang anak menangis. Dan baru kali itu si anak menangis ketika mendapatkan pukulan dari ibunya. Sebelumnya dia tidak pernah menangis, bahkan tanpa keberatan sedikit pun menerima pukulan dari sang ibu. Namun untuk kali itu, saudaraku, si pemuda ini menangis setelah sang ibu pergi dari dirinya. Teman-temannya yang lain menghampirinya, bertanya keheranan, karena tidak seperti biasanya si temannya ini ketika dipukul oleh sang ibu tadi, dia menangis. Namun untuk kali itu baru pertama kali dia menangis. Heran para sahabatnya, kawan-kawannya itu heran dan bertanya, "Wahai kawanku, kenapa hari ini engkau menangis? Tidak seperti biasanya engkau menangis. Baru kali ini kami melihat engkau menangis, wahai temanku." Maka temannya ini menjawab juga sambil menangis, "Wahai teman-temanku, bagaimana aku tidak menangis? Di saat tadi ibu memukulku, aku merasa pukulannya itu sudah mulai melemah, tidak seperti biasanya, menandakan beliau sudah mulai tua. Aku sangat khawatir bahwa aku akan berpisah dengannya. Aku menangis karena apa? Aku khawatir salah satu pintu surga sudah mulai ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala." Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama coba kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, bagaimana semestinya seorang anak itu berbakti, berbuat baik selalu kepada ibunya walaupun ibunya berbuat buruk kepada dirinya. Dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 23 hingga 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qul rabbi irhamhumā kama rabbayani saghīrā." Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah melainkan hanya kepadanya saja, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya ataupun kedua-duanya sudah sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan
dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, ya Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu aku kecil. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini sama-sama kita bisa mengambil banyak pelajaran darinya. Semoga kita diberikan kemampuan untuk tetap bisa berbakti kepada dua orang tua kita. Walaupun terkadang memang kita melihat, merasa kedua orang tua kita masih belum berbuat baik kepada kita, namun tetap kita selaku anak, kita harus membalas keburukan orang tua kita dengan kebaikan. Demikian saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.